Halo, kita jumpa lagi untuk membahas mengenai pencegahan demam berdarah dengue dengan gerakan 3M+. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Semoga acara ini bisa membawa suatu ingatan kembali untuk kita untuk bisa melakukan pencegahan ke depannya. Jadi apa itu demam berdarah? Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah atau yang disebut Aedes aegypti. Ini sebenarnya kita semua sudah tahu ya, tapi memang perlu untuk kembali diingatkan supaya jangan sampai kita lengah. Seperti apa rupa demam nyamuk demam berdarah itu? Nah, itu nyamuknya itu dia berwarna hitam dengan belang atau loreng putih pada seluruh tubuh. Ini juga sebenarnya bukan suatu bentukan nyamuk yang asing. Hanya terkadang karena kita sibuk, tidak memperhatikan, sehingga pada akhirnya kita anggap sebagai nyamuk yang sama dengan nyamuk kebun. Padahal sesungguhnya nyamuk jenis seperti ini adalah nyamuk yang berbahaya karena merupakan vektor atau nyamuk yang membawa virus demam berdarah itu sendiri. Jadi diingat ya, kalau ada belang-belang atau loreng-loreng putih, kemungkinan besar itu adalah Aedes aegypti. Kapan nyamuk ini dia akan menyerang? Biasanya aktivitas menggigit itu dimulai pagi sampai petang dengan dua puncak aktivitas antara pukul 9 sampai 10 pagi dan pukul 4 sampai jam 5 sore. Nah, ini makanya harus diawasi ya. Jadi pada jam-jam sebegini kita harus pakai perlindungan ekstra. Lalu siapa yang akan terkena demam berdarah? Sesungguhnya ini tidak memandang status sosial masyarakat. Siapapun bisa. Tinggal di pemukiman kumuh bisa, rumah mewah bisa, rumah pedesaan bisa, bahkan di area gedung sekolah pun bisa menjadi sumber infeksi dari demam berdarah itu sendiri. Jadi dia tidak memandang status ekonomi dan status sosial. Gejalanya sebenarnya cukup khas karena biasanya itu dimulai dengan demam atau panas tinggi mendadak tanpa jelas sebabnya 2-7 hari, lemah lesu, nyeri ulu hati, timbul bintik-bintik merah pada kulit, nyeri kepala, nyeri di belakang bola mata, kadang-kadang juga disertai dengan nyeri perut ya. Dan kalau memang diperiksakan darahnya biasanya kandungan dari trombositnya itu turun atau kurang dari 150.000. Untuk gejala lanjutnya itu biasanya kalau sudah berat memang terjadi perdarahan seperti memar, lalu kemudian feses berwarna hitam, kadang-kadang haus pun berlebihan, orangnya pucat atau dingin, kadang-kadang tidak sadar, bahkan bisa sampai dengan meninggal. Untuk tanda bintik-bintik merah yang ada pada tubuh pada saat demam berdarah, itu memang harus dibedakan dengan cara diregangkan. Jadi seperti pada gambar ini, kalau diregangkan dan dia hilang, berarti itu bukan demam berdarah. Kalau diregangkan dia tetap ada, berarti itu adalah demam berdarah. Jadi itu yang perlu diwaspadai juga. Lalu kemudian kita harus melihat pedoman pertama ya, bila terjadi hal-hal tanda dan gejala demam berdarah, itu memang sebaiknya dilakukan tirah baring atau beristirahat selama demam. Kemudian beri minum sebanyak mungkin, kompres hangat, beri obat penurun panas, dan kalau memang tidak ada perubahan atau kondisi semakin memburuk, sebaiknya memang segera dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mencegah terjadinya shock. Lalu sebenarnya karena demam berdarah itu merupakan virus, apakah bisa dicegah dengan imunisasi? Nah, jawabannya adalah tidak ya. Karena memang tidak ada vaksin yang tersedia secara komersial untuk penyakit demam berdarah. Jadi pencegahan utama demam berdarah itu sebenarnya adalah mengurangi vektor nyamuk dengan cara memutus rantai perkembangannya. Nah, ini kita harus lihat nih, di mana saja demam berdarah itu nyamuknya tinggal. Biasanya memang di tempat penampungan air, baik untuk keperluan sehari-hari maupun bukan, bahkan yang dalam bentuk sampah. Coba kita lihat ya gambar-gambarnya. Jadi untuk mengingatkan saja, contohnya seperti ini. Ini sering kita perhatikan di rumah atau di lingkungan sekitar. Ada kamar mandi, kamar WC, tumpukan kaleng-kaleng bekas,
bak air tidak ditutup, bahkan sampai dengan WC dan kamar mandi di sekolah. Nah, selebihnya juga kita harus mengingat bahwa selain dalam gedung, keadaan ini pun bisa terjadi di luar gedung. Contohnya pada selokan yang tersumbat atau sampah-sampah menumpuk tapi berpotensi untuk menampung air. Bahkan batok kelapa pun yang terbuang secara sembarangan bisa menjadi tempat sumber dari demam berdarah. Gimana cara mencegahnya? Ya, kita lakukan gerakan 3M+. Nah, 3M-nya itu apa? Kalau 3M itu kita mulai dengan menguras, menimbun, dan menutup. Kemudian kan 3M+, lalu plusnya apa? Nah, untuk plusnya itu ada beberapa yang bisa kita lakukan selain menguras, menimbun, dan menutup. Yaitu kita bisa mulai dengan membunuh jentik nyamuk dengan menggunakan abate, atau memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan obat nyamuk, kemudian memakai lotion, kawat kasa, dan tidak menggantung baju. Seperti itu kira-kira yang bisa dipakai ya untuk mencegah demam berdarah. Jadi kita harus bisa melawan demam berdarah walaupun pada musim pandemi. Sekian dan terima kasih.